Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan wawancara tentang dunia perwayangan ya. Mengapa dewa itu juga punya pegangan, Mbah, seperti pusaka, padahal dewa itu adalah maha segalanya. Nah, akan kita bahas ya. Nah, di dalam cerita wayang ataupun cerita-cerita kisah-kisah Mahabharata ataupun Ramayana, dikisahkan bahwa dewa itu memiliki pusaka seperti Dewa Wisnu, Dewa Krishna, seperti dewa termasuk Batara Guru juga memiliki pusaka dan pegangan. Mengapa ya? Nah, tentu saja ini adalah sebenarnya simbol atau metafor atau yang dikatakan sebagai jarwo doso untuk suatu pemahaman yang sifatnya adalah logis. Nah, sebenarnya ini adalah sebenarnya seorang dewa. Dewa itu dikatakan sebagai maha segalanya, di atas segalanya, yang dikatakan sebagai bukan lagi manusia, tetapi membutuhkan senjata seperti hanya Krishna. Dewa Krishna itu memiliki cakra ya, cakra. Batara Guru sebenarnya memiliki tunggangan bernama lembu andan. Sama saja nih. Itu sebenarnya adalah metafor atau yang dikatakan sebagai sanepan atau kiasan, bahwa seorang itu walaupun tinggi juga harus memiliki pegangan atau prinsip hidup ataupun sebagai ageman. Pusaka itu kan sebenarnya ageman, lebih dikatakan sebagai agomo, sebagai ageman untuk dipakai. Makanya seorang yang tinggi pun itu perlu pusaka. Makanya kita lihat di dalam konteks orang Jawa ya, seorang yang memiliki kedudukan tinggi, jika tidak memiliki yang namanya ageman ataupun pusaka, sama saja seperti tidak memiliki diri sendiri. Karena pusaka atau ageman itu bisa jadi sebagai simbol untuk perwakilan diri sendiri, tetapi bukan semerta-merta untuk hal-hal yang sifatnya adikang, adikum, adikuno, tetapi lebih ke hal yang sifatnya adalah metafor atau sanepan, bahwa kita harus memiliki pegangan. Pegangan itu hanya satu, yaitu agama, yang nanti tujuannya adalah ke Sang Hyang Tunggal Pangeran Akarya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya dikisahkan dalam pewayangan, mosok seorang satrio ataupun seorang yang sudah bisa menciptakan senjata, beliau juga memakai senjata, kan juga tidak mungkin. Ataupun seorang dewa yang sudah bisa menciptakan apa yang namanya pusaka, bahkan beliau itu lebih tinggi dari pusaka itu, beliau masih memegang pusaka. Nah, kan aneh. Karena itu sebenarnya adalah sanepan, bahwa apapun yang tinggi itu ada yang lebih tinggi. Di atas langit masih ada langit, dan semua yang ada di dunia ini termasuk nanti kita, walaupun sudah tinggi, kita masih membutuhkan pegangan, yaitu agama, sebagai ageman kita. Nah, itu terus pusaka ini ataupun pegangan ini difungsikan sebagai pegangan hidup untuk kita melangkah, seperti hanya orang memakai tongkat atau teken. Teken itu sebenarnya untuk berpijak, pijakan kita di dunia untuk kita menuju ke akhirat. Itu sebenarnya teken ataupun tongkat kita berjalan. Tetapi dikesankan bahwa wah, orang yang sudah tua untuk membantu berjalan. Iya, membantu berjalan. Sebenarnya teken itu kalau orang tua dulu atau kiai kalau sudah berjalan, sudah umur di atas 50, pasti pakai teken ataupun pakai tongkat, karena tongkat itu adalah sanepo dari pegangan hidup. Teken, tongkat untuk berjalan. Kita berjalan itu butuh pegangan ya. Pegangan kita adalah agama sebagai ageman, yang tujuannya adalah kepada Sang Hyang Tunggal ataupun sebagai Sang Hyang atau Pangeran Akarya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu sebenarnya. Makanya tidak heran jika dikisahkan dalam beberapa kisah pewayangan
seorang satrio itu pasti dibekali dengan pusaka, seperti Arjuna ataupun Bimo atau dalam keluarga Pandhawa itu pasti punya pusaka. Arjuna memiliki Pasopati, Bimo memiliki Kunto, dan beberapa pusaka lain. Werkudara memiliki kuku Pancanaka. Nah, sama saja nih. Dan Yudhistira memiliki layang Jamus Kalimasada. Nah, sebenarnya itu pusaka itu memiliki arti sendiri-sendiri, seperti hanya Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada berarti adalah jamus atau layang ataupun surat ataupun bacaan. Kalimasada berarti kalimah syahadat, dua kalimah syahadat yang mengisahkan atau penyaksian diri bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan tiada utusan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Nah, itu deh. Kuku Pancanaka hulhu ponco limo noko itu adalah pengisaan. Ada 5 yang diisahkan, yaitu ada rukun Islam, rukun, dan juga 5 waktu yang harus kita jalankan. Nah, sama saja itu deh. Nah, seperti hanya Bathara Guru. Loh, Bathara Guru itu sudah bisa terbang, bisa kemanapun, karena itu dewanya dewa. Kenapa masih numpak ke kerbau ya, kerbau Andanu? Sama saja. Lembu itu ada simbol dari hawa nafsu manusia, bahwa simbol dari apa yang namanya adalah kekarapan dari manusia. Manusia itu semua itu bertumpu pada satu, yaitu Sang Hyang Wenang. Makanya lembu itu digambarkan sebagai keinginan, tujuan orang banyak kepada Sang Hyang ataupun Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu Le. Makanya tidak heran kok seperti itu ya. Terus dalam kisah Gatot Kaca, ketika beliau lahir kondisinya seperti buta, ari-arinya nggak iso dipotong Le. Dibawa kahyangan, dipinjamkan pusaka milik Bathara Guru, dan nanti dipotongkan, terus digodok di kawah Candra di muka. Nah, itu sama saja. Setelah itu nanti menjadi Satrio Bagus Sakti Mandraguna. Nah, ini sama saja nih. Sebenarnya kita lahir dengan keburukan, kita lahir dengan kondisi yang sangat biasa, hanya seonggok daging. Tetapi setelah lahir kita itu diberikan gemblengan yang bernama dipotong tali ya, tali itu bah pemutus yang bernama pusaka tadi, dan itu sebagai wujud dari simbol ageman, sanepo dari ageman. Nah, ageman ini dalam arti ada agama membawa kita kepada kemuliaan yang digodok di dalam kawah Candra di muka, yang dikatakan sebagai penggodokan untuk menjadi manusia. Kawah Candra di muka di mana? Ya di dunia ini, sebagai menggodokkan manusia untuk menjadi hal yang lebih baik, untuk menjadi hal yang lebih besar, yang menjadi manusia yang lebih tangguh, dan nantinya intinya kembali kepada Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah kembali kepada Gusti Allah. Itu hakikatnya manusia lahir dunia. Gaman sebagai ageman, dan ageman itu adalah agomo. Agama itu bisa jadi agama apapun, semua mengajar kebaikan. Nah, seperti itu Le. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.